Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anasya Bania, biasa dipanggil Caca. Saya mahasiswa Universitas Paramadina, jurusan Psikologi. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah Sosiologi dengan materi Sosiologi dan Psikologi. Di video ini saya akan memberikan tanggapan, ulasan, dan opini terhadap materi tersebut. Menurut saya, topik ini menjadi sangat menarik karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari dua hal tersebut. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sosial dan bagaimana proses mental dalam diri kita memengaruhi cara kita berpikir, merasa, serta bertindak. Sosiologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia hidup dalam masyarakat, gimana kita berinteraksi, gimana kita terbentuk, dan kenapa kita bisa jadi seperti sekarang. Karena faktanya kita sebagai manusia itu nggak pernah benar-benar berdiri sendiri. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita melihat diri sendiri itu sangat banyak dipengaruhi dengan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, sosiologi sangat berkaitan erat dengan psikologi. Psikologi lebih menyoroti apa yang terjadi di dalam diri individu, seperti pikiran, emosi, motivasi, hingga proses pengambilan keputusan. Ketika kedua ilmu ini digabungkan, kita bisa melihat gambaran yang jauh lebih utuh tentang perilaku manusia. Perbedaan psikologi dan sosiologi adalah sosiologi memandang manusia sebagai bagian dari masyarakat. Artinya, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya seperti keluarga, teman, budaya, serta norma yang berlaku. Di sisi lain, psikologi berfokus pada aspek internal individu seperti pikiran, perasaan, emosi, serta pengalaman pribadi. Psikologi membantu kita memahami apa yang terjadi di dalam diri seseorang, termasuk bagaimana pengalaman masa lalu dapat membentuk cara berpikir dan bersaksi terhadap suatu situasi. Apa yang seseorang pikirkan, rasakan, dan lakukan seringkali terbentuk dari pengalaman sosial yang ia alami setiap hari. Lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan, hingga media sosial semuanya punya peran besar dalam membentuk cara seseorang melihat dunia. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan sosial mungkin akan memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang dibesarkan di lingkungan yang suportif. Disinilah psikologi menjelaskan bagaimana tekanan itu mempengaruhi kondisi mental, sementara sosiologi membantu kita memahami dari mana tekanan tersebut berasal dari struktur sosial. Relasi antara sosiologi dan psikologi juga penting dalam memahami fenomena yang sering kita temui sehari-hari, seperti kenapa seseorang bisa tidak percaya diri saat berada di lingkungan tertentu, kenapa standar sosial bisa memengaruhi cara kita menilai diri sendiri, atau bahkan kenapa seseorang bisa bertindak berbeda ketika sendirian, dibandingkan saat berada di dalam kelompok. Dari sini kita bisa melihat bahwa perilaku manusia bukan hanya soal siapa dirinya, tetapi juga tentang di mana dengan siapa ia berada. Identitas, kepercayaan diri, bahkan cara seseorang mengekspresikan emosi, semuanya adalah hasil dari interaksi antara faktor internal dan juga eksternal. Menurut saya, memahami hubungan antara sosiologi dan psikologi itu sangat penting, terutama di zaman sekarang. Di era digital di mana interaksi sosial terjadi tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui layar, pengaruh sosial terhadap kondisi psikologis menjadi kuat. Banyak orang yang tanpa sadar membentuk standar hidup, cara berpikir, bahkan kebahagiaan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dari orang lain. Dengan memahami kedua ilmu ini secara bersamaan, kita jadi lebih sadar bahwa tidak semua hal yang kita rasakan murni berasal dari dalam diri kita. Ada banyak faktor sosial yang ikut bermain. Kesadaran ini bisa membantu kita untuk lebih bijak dalam memahami diri sendiri. Tidak mudah terpengaruh tekanan sosial dan lebih empati terhadap orang lain. Pada akhirnya, sosiologi dan psikologi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, sekaligus hasil dari lingkungan tempat kita tumbuh. Dan untuk benar-benar memahami manusia, kita perlu melihat keduanya secara bersamaan, bukan secara terpisah.
Itu opini saya tentang materi ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.